Beda agama konflik, beda jenis kelamin tegang. Khusus untuk itu? Oh, itu normal. Normal. Saya mah kalau ada rampok ke rumah saya mau nyari uang, saya mah mau takut. Rek dibantuan. Haji itu sieun. Dah mau duit di mana? Mau saya rampok ke rumah saya, mau nyari uang, saya bantuan. Dah duit lagi. Bisa. Kau mau kata ramuka saya, keluarkan semua barang berharga. Saya mau mengeluarkan foto istri saya. Nah, ini yang paling berharga dalam hidup saya. Dan yang palingnya insecure lah. Insecure. Balada pekerja hari ini kayak gitu. Ya. Aja diksinya. Kang Bro, Maman nih. kenapa kamu resign kerja? Malas kerja tiap hari, gaji sebulan sekali. Ya kali, Raffi Ahmad digaji tiap hari. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Sekarang kita ada di mana, Pak Haji? Ada di mana ya? Gelap-gelap gini. Oke, ini adalah studio fotografi Milik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Episode ini kita ngontrak. Episode ini kita ngontrak. Episode selanjutnya mungkin kita punya studio sendiri, Pak. Insya Allah. Dan corporation. Oke, sip. Yang pasti dimanapun tempatnya, kita jangan bad mood, Pak Haji. Betul. Sebagaimana tema yang akan kita sampaikan untuk materi Kulkas kali ini, Pak Haji. Ya. Tentang Batman Kasarung. Nah, ini tuh kenapa tema ini diangkat dan apa maksudnya Batman Kasarung ini, Pak Haji? Dulu Iwake bikin lagu Batman Kasarung. Woi. Sekarang kita sedikit mainkan ya. Batman Kasarung. Begini Ibnu Rajab dalam magnum opusnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengintrodusir manusia itu ada tiga. Ada tiga, oke. Satu ada Rasyidun, orang yang mengetahui kebenaran, mengimani kebenaran, dan mengamalkan kebenaran. Oke. Dia adalah khairun nas, selamat hidupnya. Oke. Tapi yang kedua dan ketiga ada tipologi yang celaka yang disebut ghawiyun. Dia itu tahu kebenaran, tapi tidak mau mengimani kebenaran, apalagi mengamalkan kebenaran. Waduh. Yang ketiga ada dhallun, yakni mereka yang tidak tahu tentang kebenaran, maka potensial untuk tidak tahu dan mengamalkan kebenaran. Maka ghawiyun dan dhallun itu tipologi yang disebut sebagai syarrun nas atau the Batman. Batman. Kenapa disimpulkan demikian? Sebab dia hidupnya akan kasarung. Dia Kasarung itu akan apa, Pak? tersesat. Tersesat. Dalam bahasa Sunda kasarung itu tersesat. Oh, kirain teh kan ada lutung kasarung ya, lutung nu pakai sarung gitu. Lutung kasarung tuh lutung yang tersesat. Oke. Oh, kan gitu. Ingat ngobrol sarung? Itu ciri wanita terbaik, istri terbaik. Pagi nyuci sarung, Nyuci sarung, siang ngangkat sarung, angkat sarungnya, sore nyetrika sarung. malam. Jangan pakai sarung. Hati-hati. Hati-hati. Jadi, Batman Kasarung adalah manusia yang hidupnya tersesat dari jalan baik. Dan mereka diyakinkan oleh Allah tidak akan mendapatkan hidayah. Batman Kasarung manusia yang tidak akan mendapatkan hidayah. Padahal hidayah Allah sesuatu yang mahal. Mahal banget, Pak Haji. Saking mahalnya setiap sholat kan kita sering kali minta. Ihdinas siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Minta hidayah. Duduk di antara dua sujud ada kata Wahdini wahdini, berilah hidayah aku. kunut. Allahumma hdini piman hadait. Benar, Itu semuanya minta hidayah. Saking mahalnya diulang terus, Pak Haji. Diulang-ulang Iya. supaya hidup kita tidak tersesat. Ya. Nah, jadi begini, brand contoh The Batman Kasarung tuh gini ya. Bila beda klub sepak bola rusuh, Wah. beda palpol Iya, Pak Haji. ribut. Oknum Persib kamari Iya, beda agama konflik.
Konflik. Beda jenis kelamin tegang. Khusus untuk itu? Oh, itu normal. Normal itu. Gak apa-apa. Tapi yang lain konflik jangan Pak Haji harusnya ya. Ya. Beda klub sepak bola damai lah ya. Damai lah. Kemudian beda agama jangan konflik. Jangan konflik. Ya, bersaudara. Moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya. Oke, Pak Haji. Nah, kemudian Pak Haji, siapa orang buruk yang diyakinkan Allah itu emang lu mah gak bakalan dapat hidayah Pak Haji katanya gitu? Ada beberapa ayat yang kita coba ihtidah bil Quran. Di Al-Baqarah 258 Allah berfirman, "Wallahu la yahdil qaumaz zalimin." Dan Allah tidak akan memberikan hidayah, Mang. Pada siapa? Orang-orang yang zalim. Oke. Lagi-lagi episode kali ini kita ngomong zalim. Apa zalim itu? Adalah orang yang melakukan sesuatu baik dengan ucapannya, terlebih dengan tindakannya menganiaya. Baik menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain. Orang yang demikian tidak akan pernah diberi hidayah. Hidupnya akan tersesat. Zalim terhadap diri sendiri. Contoh, kamu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Makan pakai gayung, mandi pakai piring. Itu merugikan orang lain tidak? Tidak, tapi yang rugi diri sendiri. Contoh lain, kamu mabok pakai softtek. Waduh, ayo Pak Haji. Ada. Parah. Ada yang mabok pakai ngelem. Narkoba, dugem, prisek, LGBT. Itu kalau gitu kamu merugikan orang lain tidak? Tidak, tapi rugi diri sendiri. Yang demikian sama, tidak akan diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Ada juga orang yang dolim terhadap orang lain. Mana? Lagi nganggur, pingin kerja. Ku Allah dikasih kerjaan, mangkir kerja. Waduh. Orang yang mangkir dari pekerjaan zalim, zalimnya pada siapa? Pada orang lain. Adakah hubungan kerja kita dengan orang lain? Ada, di kerjaan itu sistemik. Kan ada satu pekerjaan akan rusak bila kita tidak menyelesaikan. Ada nggak orang yang mangkir kerja? Sangat banyak ya. Kan itu zalim berarti Pak Haji ya? Zalim. Kenapa bro kamu tidak bekerja? Anjir, bekerja jika kasih ibu, kenapa sepanjang masa? Terus bekerja. Emang balada pekerja hari ini cukup mengkhawatirkan. Kerja berat sudah pasti. Iya. Salah sedikit dicaci maki. Betul. Loyalitas harga mati. Bila kritis kena sanksi. Mangkir kerja dimutasi. Aduh. Pulang cepat dimarahi. Waduh. Kayak sedikit dicurigai. Gitu. Nanya kenaikan gaji ditandai. Balada pekerja hari ini kayak gitu. Keren aja diksinya. Kang Bro, Mamandi. kenapa kamu resign kerja? Malas kerja tiap hari, gaji sebulan sekali. Ya kali, Raffi Ahmad digaji tiap hari. Jadi orang yang tadinya pingin kerja, setelah Allah kasih kerjaan, mangkir dari pekerjaannya, itu zalim pada orang lain. Dan Allah tidak akan memberi hidayah pada orang yang zalim seperti itu. Hidupnya jadi Batman Kasarung. Tersesat. Jolim, jangan jolim, Mon. Remon, gadang we Pak Haji, jolim kan diri sendiri, gadang oge. Salah satunya. Tapi Remon begadangnya ngedit. Oh, ngedit. Ngedit hati yang retak. Waduh. Toppingnya Pak Haji, kopi kenangan. Kopinya kopi kenangan mantan. Mantan itu. Hati-hati Mon, gak bisa tidur, banyakan kopi kenangan. Oke Pak Haji, orang pertama itu Batman Kasarung itu adalah orang yang zolim. Ya. Kemudian apalagi Pak Haji Batman Kasarung itu? Dalam surat Al-Maidah ayat 108 Allah menegaskan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Oke, Allah tidak akan memberikan hidayah pada orang-orang yang fasik. Siapakah fasikin itu, Mang? Fasikin itu orang yang tidak pakai peci. Bukan, fasikin itu adalah suaminya busikin. Saya ingin bertanya, siapa istrinya Nabi Nuh? Bunuh. Siapakah nama istrinya Pak Toto? Buto. Istrinya Pak Tata? Buta. Istrinya Pak Lukman? Buluk ya. Istrinya Pak Ramadan? Buram. Bisa. Kalau istrinya Pak Ang? Buang, jangan. Itu nggak ada cadangan. Dengar sih, nanti jadi pelempar asbak tercepat di dunia.
Gawat. Begini, Ren. Gawat. Orang fasik itu adalah orang yang dengan kesadaran dan dengan pengetahuannya sengaja melanggar aturan Allah. Tahu kalau mencuri itu dilarang, tapi ia ngebegal, ia ngegarong, ia ngebajak, ia ngerampok, menggunting dalam lipatan, menyunat anggaran, korupsi. Itu orang fasik karena tahu bahwa itu dilarang. Jadi, tahu bahwa mengambil harta orang lain dilarang, tapi dia merampok. Parahnya Pak Haji. Nah itu orang fasik. Fasiknya. Tapi saya mah kalau ada rampok ke rumah saya, mau nyuri uang, saya mah mau takut. Rek dibantuan. Pak Haji itu sieun. Mau duit dimakan. Mau naya rampok ke rumah saya, mau nyari uang, saya bantuan. Duit lagi. Bisa. Kau mau kata ramuka saya, keluarkan semua barang berharga. Saya mau mengeluarkan foto istri saya. Nah, ini yang paling berharga dalam hidup saya. Dan yang palingnya insecure lah. Insecure. Mang kemenang, mang ada step. Anjir. Sok jam-jam. Sok mah jam-jam. Malah kepagian. Pagi gue maksudin sampai kepagi duit. Aduh. Bener. Kita ini banyak rampok. Kamu tahu nggak kepanjangan Jakarta? Jakarta itu JA-nya jamret ada. K-nya koruptor ada. RTA-nya rampok tentu ada. Makanya kamu kabur kerja dari Jakarta ke Bandung. 2024 lagi panas sih, berarti semakin panas. Nah gini, orang fasik itu tahu kalau selingkuh dengan suami orang dilarang. Selingkuh iya benar. Iya, tapi dia jadi pelakor. Wah. Tahu kalau selingkuh dengan istri orang itu dilarang, tapi dia jadi pebinor. Iya. Tahu kalau zina itu dilarang, tapi dia ngedongdot. Ngobrot, ngabondon, nyengseong, ngabayur, nge-WTS, mesk. Banyak juga ya ini di kita mah hari cabe beneran murah, hari cabe-cabean mahal. Waduh Pak Haji, itu Denny turun ke jalan deh mau turunkan harga cabe-cabean. Waduh. Hati-hati Den. Jadi orang yang akan tersesat disebut Batman Kasarung tidak akan mendapatkan hidayah adalah dia yang fasik. Yang dengan kesadaran dirinya, pengetahuan keilmuannya, dia berbuat dosa. Oke, gitu ya Pak Haji ya. Tidak akan mendapatkan hidayah. Tahu KDRT dilarang dan jangan dan zolim Pak Haji ya KDRT. Ini masih KDRT. Waduh, jangan disinggung yang itu mah. Kesel Pak Haji, orang Cianjur yang disakiti Pak Haji soalnya. Ini brand Cianjur. Antil Jannah. Harus. Iya, tuh cara promosinya. Kita kawal sampai jannah kita. Mana sekarang buktinya? Aduh. Nah, saya tuh pernah dapat wejangan Pak Haji. Kalau kamu tuh harus jujur, jangan hianat katanya. Bener gak Pak Haji itu? Khianat tuh orang yang berlaku curang terhadap amanat dan kepercayaan orang lain. Udah dikasih amanah, tapi tidak menjalankan amanat dengan baik. Contoh, diberi amanat jadi imam di rumah tangga, malah jadi imam di rumah bordir. Waduh. Diberi tugas sebagai tulang rusuk, malah jadi tulang rusak. Iya. Diberi amanat sebagai wakil rakyat, malah jadi wakil bajing loncat. Woi. Diberi amanat mengelola jaket, malah dibeliin jaket. Woi. Diberi amanat memimpin majelis taklim, malah jadi aktivis majelis taklajim. Itu hianat. Ya, diberi perintah sujud di atas sajadah, malah haram jadah. Itu hianat. Dipondokin supaya makrifat, malah maksiat. Itu hianat. Diberi kepercayaan sebagai psikolog, malah psikopat. Yang lucu mah disuruh badminton, malah goodminton. Itu mah beda Pak Haji. Adalah orang hianat. Dulu saya suka badminton, sekarang tidak. Kenapa Pak Haji? Kenapa? Karena saya lemah, letih, lesu, dan lebih. Waduh, rada gatal Pak Haji. Gituin mah. Bisa sih gak kamarnya digerebek Pak Haji. Begini, bagi orang-orang yang hianat ketika diberi amanat dan kepercayaannya, wa annallaha la yahdi kaidal khainin, dan sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah bagi orang-orang yang khianat. Di surah Yusuf ayat 52. Jadi benar. Yang beri wejangan kepada kamu bahwa siapa saja di antara kita yang khianat itu Batman Kasarung.
hidup kita akan tersesat karena Allah tidak akan memberikan hidayah. Ya udah dipercaya sama orang ya Pak Haji, sekarang nggak menjalankan kepercayaan itu kan susah. Iya, contohnya tadi lah, Tiljana, KDRT, tunggu nama, KDC ya Pak Haji. Tapi saya setuju KDRT. Iya. Sebab kalau tidak ada KDRT tidak akan punya keturunan. Wah, itu beda. KDRT, tolong dibedakan. KDRT yang nyekek sama KDRT yang diranjang, beda. Ya jambak-jambak dikit gak apa-apa lah kalau diranjang. Denny nampaknya menikmati. Denny nampaknya menikmati dan kayak yang ngerti Pak Haji. Padahal mah nggak ngerti dia. Gimik. Oke Pak Haji gini. Ada yang bilang orang yang modus atau modal dusta itu dia ya termasuk orang yang zolim Pak Haji dan khianat Pak Haji, benar? Oke, orang modus modal dusta juga sama dengan orang zolim, sama dengan orang khianat, dia itu akan tersesat dalam hidupnya. Sekarang itu kan semuanya banyak sekali orang yang berbuat dusta. Di Az-Zumar ayat 3 saya punya catatan, Allah berfirman, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffarun. Sungguh Allah tidak akan beri hidayah kepada para pembohong dan orang-orang yang ingkar. Betul. Allah tidak akan berikan hidayah kepada para pembohong dan orang-orang yang ingkar. Bohong itu mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan faktanya. Bohong itu begitu asik kita lakukan karena dianggap bukan dosa. Itu Pak Haji kadang nggak kerasa Pak Hajinya. Aku berjanji tidak akan bohong lagi. Hai. Kalau ketahuan bohong lagi, janji lagi. Nah, wah dasar kamu itu kalau berbohong nggak jujur. Emang bohongnya nggak jujur, kelas. Jujur ya. Bohong itu yahdi ilal fujur. Jadi menunjukkan kita kepada kemaksiatan. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Dan kemaksiatan akan menunjukkan kita kepada neraka. Oh, pantes tadi yang dapat golden ticket Pak Haji kemarin ya. Salah satunya jadi mungkin para yang pembohong itu akan masuk neraka tanpa interview. Duduk di balkon paling depan pada jalur prestasi berbuat dosa. Sama Mas Anang teh langsung cenah, yuk selamat Anda dapat golden ticket ke Jakarta ya Pak Haji. Ibaratnya gitu Pak Haji. Jadi masuk neraka. Para pembohong itu dekat dengan maksiat, maksiat itu dekat dengan neraka. Neraka itu panas. Makanya Abu Nawas kan, Tuhan, aku tak pantas masuk surga. Nyanyiin atuh Pak Haji. Tapi aku juga tak kuat panasnya neraka. Kata Gusti Allah, kamu bercanda. Itulah hebatnya Abu Nawas Pak Haji. Ya. Oke, neraka itu panas. Beda kita sekarang syuting dingin. Syuting dingin. Kata anak alay dingin-dingin gini enaknya masuk neraka. Anak alay itu. Auzubillahi min dzalik. Yang mana kita Mirjani ya. Waduh. Nah, oke, kan ada gini, cinta kenapa kamu julid sama aku? Iya. Aku khawatir kalau kita berdua masuk surga. Kenapa khawatir? Aku nanti nggak bakal kuat kalau lihat kamu ciuman sama bidadari surga. Bener-bener juga sih. Ya udahlah kalau gitu kita masuk neraka aja. Kacau. Tapi kalau dibalikin, kamu juga nanti bakal dapat bidadara gitu kan. Salah konteks itu ya. Oke Pak Haji, terus siapa lagi orang yang Batman Kasarung ini Pak Haji? Berikutnya di Quran surah Al-Mu'min ayat 8, innallaha la yahdi huwa musrifun kazzabun. Sungguh Allah tidak akan memberi hidayah pada mereka yang berlebihan dan lagi-lagi suka berdusta. Jadi lebay, orang yang berlebihan, orang yang senantiasa melampaui batas gitu, itu tidak akan diberi hidayah. Tidak boleh kita melebihi batas hidup kita itu. Tadi di episode sebelumnya kan kita pernah menyampaikan, jangankan melebihi batas di aspek yang negatif, di aspek yang positif saja kita tidak boleh melampaui batas. Ya, sebab dalam melampaui batas sesuatu dari batas yang sewajarnya, di situ potensi untuk berbuat dosa. Gitu ya. Kemarin teh Pak Hajinya episode kemarin ya. Jangankan yang buruk, yang baik ge ari pake teuing mah gitu kan kalau kata Sundanya. Bager teuing. Bangor teuing. Kasep teuing. Buruk teuing. Gelis teuing. Butut teuing. Nggak boleh gitu. Maka kita harus siger tengah gitu, berada pada posisi di tengah dalam banyak aspek. Misalnya berlebihan dalam makan tidak baik. Tidak baik. Berlebihan dalam berpakaian tidak baik. Berlebihan di gaya hidup
Tidak baik. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Tidak baik. Ya. Maka Allah tidak akan memberikan hidayah. Sekali lagi, musyrifun. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak mencintai mereka yang berlebihan. Bagian dari ketidakcintaannya, Allah tidak akan memberikan hidayah. Bila tidak diberi hidayah, hidup kita akan tersesat. Oke, Pak Haji. Dan gimana kalau orang kafir, Pak Haji? Orang kafir juga sama. Ya, dalam Quran Al-Baqarah 264 Allah berfirman, wallahu la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah tidak akan memberi hidayah pada orang-orang kafir. Kafir itu tidak identik dengan nonis. Dengan nonis. Orang yang kemarin kita bahasnya bisa kafir. Kafir itu berasal dari kata kafaro yang berarti menutup. Seseorang disebut kafir karena dia selalu menutup diri dari kebenaran. Ya, kaper. Buku itu kan ada kaper, menutup isinya. Kafirin gitu. Itu kafirin itu orang tukang nyin kaper. Orang tuh karunya si Anu atau di kampus dua nyinan kaper. Dia orang kafir itu dia sangat menyadari Islam itu benar, tapi dia tidak mau menerima kebenaran Islam. Pak Hajinya. Itu kau. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda sekalipun tahu bahwa Nabi Muhammad itu benar, tapi dia tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad. Benar. Bagi orang yang seperti itu, dia akan tersesat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Menutup diri dari kebaikan itu, Pak Haji ya. Kebaikan. Kemudian Pak Haji, gimana supaya mendapatkan hidayah itu sehingga kita tidak menjadi badman kasarung? Yang penting, ini saya suka ya. Di Quran surah Al-A'la Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Kata ayat ini Allah tuh memiliki 4 otoritas. Pertama, khalaqa, menciptakan itu otoritas Allah. Yang kedua, fasawwa, menyempurnakan ciptaannya. Dan ciptaan Allah sempurnakan. Alhamdulillah. Sehingga sempurna, punya mata dengan lihatnya, punya hidung dengan ciumnya, punya bibir dengan kemampuan berbicaranya, punya telinga dengan kemampuan mendengarnya, punya hati dengan kemampuan mengedit keretakannya. Woi, Remon itu sama Denny. Nah, itu khalaqa fasawwa. Berikutnya otoritas Allah tuh walladzi qaddara. Allah menentukan kadarnya, takdirnya. Takdir brand ditentukan oleh Allah, otoritas Allah. Berikutnya, otoritas Allah itu pahada. Allah punya otoritas memberikan hidayah. Maka hidayah itu otoritasnya milik Allah. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah, kata Ali bin Abi Thalib, hidayatullah bil kasbi wala bil ilhami. Hidayah Allah tuh harus dicari, bukan menunggu datangnya ilham. Bagaimana cara mencari hidayah Allah itu? Tadi, janganlah kita jadi orang yang zalim, jangan jadi orang yang fasik, jangan jadi orang yang khianat, jangan jadi orang yang suka bohong, dan jangan jadi orang yang lebay dan kafir. Kalau kita selamat dari itu, kita tidak akan kasarung. Tapi kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Seperti saya ini salah seorang dosen UIN yang mendapatkan hidayah. Dosen UIN yang lain tidak. Kenapa? Sebab istri saya namanya Nurul Hidayah. Apakah saya perlu mengganti nama istri saya supaya saya juga dapat hidayah? Jawabannya begitu sulit. Lupakan anak bajak. Oke Pak Haji, ada pesan-pesan nggak buat Sobat Ngadem di rumah nih untuk episode kali ini? Oke, Sobat Ngadem semua, suami yang baik adalah suami yang berkecukupan. Cukup hanya dengan memandang wajah istrinya, hidupnya sangat bahagia. Itu suami berkecukupan. Kedua, istrinya tidak sulit untuk dipandang, Pak Haji. Kedua, istri yang kuat bukan istri yang pandai menahan tangisan. Ya. Tapi istri yang kuat adalah istri yang pandai ngangkat galon sendirian. Wah. kuat istrinya nggak? Kuat Pak Haji. Dengan habis itu pasea gede. Bukan pasea, membaca puisi. Sajak. W.S. Rendra. Kalau anakmu ingin disukai teman-temannya, maka warislah anakmu itu nama yang indah. Namanya indah. Nama yang indah itu apa? Besok libur panjang.
Jadi pas di absen Bu Guru, semua teman-temannya akan suka. Besok tanggal merah. Besok tanggal merah bisa ya. Oke, keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang dan tidak berisik. Kenapa? Karena masing-masing anggota keluarga sibuk main handphone. Waduh. Jadi teruslah sibuk main Keluarga handphone milenial. agar keluargamu sakinah mawaddah warahmah. Hati-hati Sobat Gadem. Ini terakhir. Jangan terlalu fokus. Terakhir buat Raymond, orang baik masuk surga, orang buruk masuk neraka, orang jomblo keluar masuk. Bren, ada pertanyaan terakhir buat kamu. Kalau naik kemana? Naik ke atas. Turun ke bawah. Kalau masuk? Masuk ke dalam. Kalau keluar? Keluar. Segera mandi. Pak Haji Aang ini tuh mau katanya mau tampil di TV. Aduh. Supaya tidak tersesat. Oke, Pak Haji. Sudah cukup? Sudahlah, nggak capruk di panjang. Oke, Sobat Gadem, itu tadi semua ya. Semoga kita terhindar dari Batman Kasarung, Pak Haji ya. Jangan menjadi manusia yang tersesat. Jangan menjadi manusia yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Jangan fasik, jangan hianat, jangan jadi kafir tadi, jangan menutup diri dari kebaikan Allah, dan jangan berbohong, Pak Haji ya tadi. Betul. Itu sih yang kadang sebenarnya sehari-hari kita jalani tidak terasa, Pak Haji. Betul. Berbohongkah itu, berbohongkah dia gitu. Semoga kita terhindar dari itu semua. Oke Pak Haji Aang. Jawaban atas pertanyaan tadi? Jangan dianggap paling benar karena tanyakan lagi pada narasumber yang lain. Karena di negara kita banyak orang yang mumpuni untuk menjawab lebih sempurna pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga Brand Cianjur. Oke, di subscribe ya. Ada konten apa Pak Haji sekarang? Ada konten perempuan online. Haji pula. Kemarin sudah bagus cara menghindari judi online. Sekarang jadi perempuan online. Kita tetap di mana Pak Haji? Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.